Beyond Time, bab 1044-1045. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kilatan aneh muncul di mata Suking saat gelombang besar bergejolak di benaknya. Pikirannya mulai goyah. Meskipun dia tidak yakin tentang tingkat otoritas ilahi ini, fakta bahwa otoritas itu terjalin oleh 3 otoritas ilahi sudah menunjukkan statusnya. Apakah ini takdir atau bukan? Suking bergumam dan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Pada saat berikutnya, kekuatan ilahi yang asing yang tampak seperti takdir bersinar dengan cahaya cemerlang dan menghilang dari tubuh Suking. Saat muncul, benda itu berada di telapak tangannya. Benda itu berubah menjadi pisau ukir. Rasanya nyata sekaligus ilusi. Sungguh aneh sekali. Faktanya, saat muncul, ruang hampa di sekitarnya tampak menjadi sedikit kental. Jelas sekali bahwa ruang hampa itu terpengaruh oleh pisau tersebut. Suking memiliki firasat kuat bahwa baik itu tanah, langit, atau tumbuhan dan gunung yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah semuanya dapat ditebang oleh pisau ukir. Setelah dia menggunakannya, sepertinya dia bisa mengubah beberapa lintasan. Selain itu, lintasan ini tidak berada dalam jangkauan semula. Perasaan ini samar dan agak tidak jelas. Pikiran Suking dipenuhi dengan berbagai macam pikiran, tetapi sepertinya dia tidak pernah bisa menyatukan kebenaran. Rasanya seperti terpisah oleh lapisan kain kasa, tidak mampu memahami esensi dari otoritas ilahinya. Namun, ada satu hal yang dia yakini. Ada kemungkinan besar bahwa ini adalah otoritas ilahi dari takdir, tetapi ini sedikit berbeda dari apa yang saya ketahui. Suking bergumam. Gelombang emosi berkecamuk di benaknya dan dia tidak bisa tenang. Hal ini karena dia telah melihat seseorang yang menunjukkan otoritas ilahi yang tampaknya mirip dengan takdir. Orang itu tak lain adalah putra mahkota ungu hijau. Putra mahkota ungu hijau mengendalikan takdir. Suking menarik napas dalam-dalam saat adegan-adegan ketika ia melihat putra mahkota ungu hijau menyerang saat itu muncul di benaknya. Ia mengingatnya dengan hati-hati. Purple Green mengandalkan wajah yang terfragmentasi untuk bangkit kembali. Dalam hal ini, apakah otoritas ilahinya terkait dengan wajah yang terfragmentasi? Adapun aku, tubuhku juga berasal dari daging dan darah desolate. Sekarang, karena kombinasi faktor yang aneh, aku juga telah memperoleh otoritas takdir yang diduga ini. Apakah ada semacam karma dalam hal ini? Otoritas penentuan nasib Purple Green terkait dengan waktu. Lalu, bagaimana dengan otoritas ilahi saya? Suking merenung. Lama kemudian, dia menarik kembali ucapannya. Dia sudah menyadari bahwa pemahamannya tentang otoritas ilahi ini masih kurang. Jika dia ingin mengetahui detailnya, dia harus memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hal itu. Dalam hal ini, daripada menjelajah tanpa arah, bertanya jelas merupakan pilihan terbaik. Meskipun tuannya tidak ada di sini, Permaisuri ada di sini. Sebagai seorang dewa, Permaisuri telah mencapai tingkat ilahi. Ia mungkin memiliki informasi yang lebih tepat tentang otoritas ilahi daripada tuannya. Membayangkan hal itu, Suking bergegas menuju gunung penguasa ke-10. Dalam perjalanan, ia tidak lagi mempelajari otoritas ilahi yang tampaknya merupakan takdir. Sebaliknya, ia memelihara jiwanya sambil memperhatikan otoritas ilahi lainnya. Suara, pembatasan racun. Setelah Suking membandingkannya, dia semakin yakin bahwa otoritas ilahi yang tampaknya merupakan takdir itu jauh lebih kuat. Setelah itu, dia memfokuskan perhatiannya pada tato lilin di punggungnya dan topeng tersebut. Begitu saja, waktu berlalu dan tak lama kemudian, 2 hari pun tiba. Dengan kecepatannya, dia hanya berjarak kurang dari 1 jam dari gunung penguasa ke-10. Suking juga memiliki beberapa penilaian dasar tentang lilin tersebut melalui penelitian selama 2 hari ini. Lilin ini telah menyatu sepenuhnya dengan tubuhku. Seolah-olah pembawanya telah berpindah dari alat perekam berbentuk batu giok ke tubuhku. Mungkin cara untuk memindahkannya adalah dengan memadamkan lilin yang menyala. Saat ini, meskipun sudah padam, saya merasa api itu masih bisa dinyalakan kembali. Namun, hal itu membutuhkan beberapa persiapan khusus. Mengenai detail spesifiknya, saya masih butuh lebih banyak waktu untuk mengeksplorasi dan bereksperimen.
Su Qing menganalisis dalam hati. Dia juga membuat penilaian awal bahwa tato ini untuk sementara waktu cocok untuknya. Soal topeng itu, Su Qing menundukkan kepalanya. Dengan gerakan cepat tangan kanannya, topeng itu muncul di telapak tangannya. Topeng itu masih menatap Su Qing, seolah menunggu dia mengucapkan keinginannya. Pada hari itu, selain mempelajari tato di punggungnya, dia juga meneliti topeng ini. Bahan yang tidak diketahui, meskipun memiliki unsur spiritualitas, itu saja tidak cukup. Jika aku tidak membuat permintaan, sepertinya hal itu akan terus mengikutiku. Adapun harga untuk membuat sebuah permintaan, meskipun saya masih belum mengetahui detailnya, dari kegigihannya, pasti harganya sangat tinggi. Su Qing menyipitkan matanya, hatinya tenang. Hal ini karena membuat permintaan hanyalah cara dia menarik perhatian topeng tersebut. Itu bukanlah tujuan awalnya. Dari awal hingga akhir, dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan alasan mengapa hal itu tidak dapat dinodai oleh karma dan memikirkan cara untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, debu putih adalah poin utamanya. Oleh karena itu, Su Qing mengangkat kepalanya. Kewibawaan terpancar dari matanya saat ia menatap benang takdirnya. Benang-benang yang ia ciptakan menghubungkan lingkungan sekitarnya dan sangat memukau. Ada beberapa di antara benang-benang itu yang mengandung niat yang menakutkan. Namun, pada saat itu, Su Qing dengan jelas melihat debu putih muncul di antara untaian takdir ini. Debu ini tampak semakin membesar dan terbentuk secara diam-diam di luar benang takdir Su Qing. Menyentuh topeng dapat menyebabkan debu putih seperti itu muncul dalam takdir. Su Qing termenung dan hendak mengalihkan pandangannya. Namun, pada saat itu, tiba-tiba ia mendapat dorongan dan teringat akan otoritas ilahinya yang seolah-olah merupakan takdir. Apa yang akan terjadi jika aku mengirimkan otoritas ilahi ini ke dalam benang takdirku? Begitu pikiran itu muncul, pikiran itu dengan cepat tertanam dalam benak Su Qing dan menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, setelah Su Qing dengan cermat mempertimbangkan pro dan kontra, tekad terpancar di matanya. Mari kita coba. Su Qing tidak ragu-ragu. Dia melambaikan tangan kanannya. Seketika, apa yang tampak seperti kekuatan ilahi takdir di dalam tubuhnya terbang keluar dan membentuk pisau ukir di depan Su Qing, menuju langsung ke benang takdir yang muncul di atas kepalanya. Setelah memasuki dirinya, Su Qing berusaha sekuat tenaga untuk menahan pikiran untuk memotong. Dia hanya menggantungkan pisau ukir itu di benang takdirnya dan membiarkannya tidak bergerak. Saat pisau itu memasuki takdirnya dan berhenti, sebuah pemandangan yang sulit dipercaya muncul. Cahaya hitam terpancar dari pisau ukir, seketika menyelimuti semua benang takdir Su Qing, seolah-olah menutupi takdirnya. Seketika itu, debu putih bergetar dan berterbangan ke atas. Mereka sebenarnya telah diusir dari benang takdir Su Qing dan semuanya melayang di dunia luar, sama sekali tidak mampu menyerang. Selanjutnya, sensasi yang muncul di seluruh tubuh Su Qing menimbulkan gelombang hebat di hatinya, seolah-olah ada badai yang bergemuruh. Ekspresinya berubah drastis, bahkan, dia tampak terkejut. Hal ini karena dalam persepsinya, saat cahaya yang dipancarkan oleh pisau ukir menutupi benang takdirnya, ia tiba-tiba mendapat ilusi bahwa ia telah merangkak keluar dari air dan sampai di permukaan air, bernapas dengan bebas. Jiwanya sangat tenang. Tubuhnya melampaui kebebasan yang pernah dimilikinya sebelumnya. Sebenarnya, Su Qing memiliki kesadaran yang kuat. Dibandingkan dengan perasaan saat ini, rasanya seperti dia telah hidup dalam sesak napas dan lumpur. Ada belenggu besar yang menjeratnya. Namun, sebelum ia memiliki persepsi seperti sekarang, ia sama sekali tidak merasakan sesak napas dan belenggu di masa lalu. Hanya dengan membandingkan barulah semuanya menjadi lebih jelas. Seolah-olah pada saat ini, nasibnya akhirnya berada di bawah kendalinya. Napas Su Qing menjadi terburu-buru. Perbandingan ini benar-benar mengejutkannya. Pada saat yang sama, sebuah kesadaran muncul di benaknya. Perasaan mengendalikan takdir. Su Qing bergumam. Pada saat yang sama, begitu Su Qing menyadari takdirnya, berbagai makhluk di banyak tempat di Wanggu merasakannya. Wanggu, di wilayah yang diselimuti kabut hitam. Kepadatan zat anomali di wilayah ini melampaui semua wilayah di Wanggu. Berbagai macam raungan menakutkan terus bergema di langit dan bumi wilayah ini. Di tengah kabut hitam pekat yang tak berujung ini terdapat sebuah kota besar. Ini adalah istana kekaisaran. Di dalam istana, aula itu sunyi senyap.
Tempat itu kosong. Hanya ada satu orang yang duduk di atas tahta. Orang ini sangat tampan, mengenakan jubah kekaisaran, dengan satu tangan bertumpu di dahinya, mata terpejam dan tak bergerak. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba membuka matanya, mengangkat kepalanya untuk menatap langit, dan alisnya perlahan mengerut. Melepaskan kailnya, orang itu bergumam pelan. Setelah sekian lama, kerutan di alisnya mereda dan senyum tipis muncul di wajahnya. Saudaraku, ini menarik. Di laut lepas, ombak naik dan turun. Di kedalaman, garis-garis hitam muncul dari permukaan laut. Garis-garis itu dengan cepat berjalin di udara dan akhirnya membentuk sosok jade Flowing Dust yang duduk bersila. Dia sedang menikmati keuntungannya. Awalnya, sebelum dia sepenuhnya menyerapnya, dia tidak akan bangun. Namun, kini, perasaan yang tak dapat dijelaskan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menyebabkan dia terbangun dari tidurnya. Setelah tersadar, dia memandang langit. Seorang karakter dari cerita saya sebelumnya telah menghilang dari dalam cerita. Di puncak gunung penguasa ke-10 di tanah suci bulu iblis, permaisuri yang telah berubah menjadi Lu Lingzi membuka matanya. Dia menatap kaki gunung itu dengan ekspresi aneh. 1 jam kemudian, sebuah suara terdengar dari kaki gunung. Sue Chenzi meminta untuk bertemu dengan penguasa. Sang permaisuri tampak sedang berpikir keras saat ia meraih sesuatu di bawah. Sesaat kemudian, sosok Su Qing langsung muncul di aula utama di hadapannya. Begitu dia muncul, Su Qing buru-buru membungkuk dan hendak berbicara. Namun, suara permaisuri telah bergema. Agar aku tidak menyadari ada sesuatu yang salah di alam rahasia di bawah tatapan avatarku, dan baru merasakannya saat otoritas ilahi ini diaktifkan, Su Qing, kau memiliki otoritas ilahi tambahan. Namanya adalah takdir. Su Qing segera mengangkat kepalanya dan menatap permaisuri. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Inilah tepatnya yang ingin dia tanyakan. Sekarang setelah permaisuri langsung mengetahui maksudnya, keinginannya untuk mengetahui otoritas ilahi ini semakin kuat. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan hormat. Yang mulia, dapatkah Anda menghilangkan keraguan saya? Tatapan permaisuri tertuju pada puncak kepala Su Qing. Setelah sekian lama, ia perlahan berbicara. Takdir, yang mencakup nasib dan keberuntungan, merujuk pada lintasan segala sesuatu di dunia yang dibentuk oleh kombinasi unsur-unsur tetap dan variabel. Ia juga merupakan salah satu otoritas ilahi tertinggi dalam sistem dewa. Dan takdir dan keberuntungan adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Takdir sudah ditentukan, mengacu pada lintasan tertentu, seperti jalur yang sudah ada sebelumnya. Dulu, selama perjuanganku untuk menjadi dewa, kau seharusnya menyaksikan cara putra mahkota ungu hijau mengendalikan nasib orang lain. Nasib orang lain menjadi sebuah buku di tangan putra mahkota ungu hijau. Melalui takdir, dia melihat masa lalu dan menyimpulkan masa depan. Ada banyak sekali kemungkinan masa depan yang bisa disimpulkan, tetapi semuanya memang sudah ada sejak awal. Dia menyingkirkan masa depan yang terkait dengan situasi putus asa dan menggantinya dengan segalanya, mengubah dan memengaruhi nasib orang lain. Ketika Su Qing mendengar ini, dia langsung memahami sebagian besar isinya. Dia merasa seolah-olah telah tercerahkan. Pada saat yang sama, gejolak dalam pikirannya juga sangat besar. Adegan Pangeran Mahkota Ungu Hijau menyerang kala itu terlintas dalam benaknya. Kekuatan ilahi itu sangat dahsyat. Oleh karena itu, melalui otoritas ilahi ini, Putra Mahkota Ungu Hijau menyimpulkan lintasan masa depan lawannya yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya benar-benar ada dan ini sudah pasti. Apakah ini juga merupakan aspek takdir dari otoritas ilahi atas nasib? Su Qing bergumam. Permaisuri mengangguk dan melanjutkan berbicara. Dan keberuntungan adalah sebuah variabel yang merujuk pada jejak-jejak di luar angka-angka tetap. Lebih tepatnya, keberuntungan mewakili jalan-jalan baru yang mungkin dapat ditempuh. Jalan menuju masa depan yang awalnya tidak ada tercipta melalui perpaduan keberuntungan dan kemalangan, melampaui lintasan yang telah ditetapkan. Inilah variabelnya. Otoritas ilahi Anda adalah keberuntungan takdir. Itu juga merupakan variabel. Su Qing menarik napas dalam-dalam. Saat ini, pikirannya benar-benar jernih. Yang mulia, apakah maksud Anda bahwa otoritas ilahi saya atas takdir dapat meminjam keberuntungan dan kemalangan untuk berubah menjadi dua tangan guna mempermainkan takdir seseorang, sehingga memungkinkan terbentuknya takdir baru selain takdir tetap yang sudah ada? Permaisuri mengangguk. Pemahaman Anda benar.
Meskipun otoritas ilahi takdirmu dan ungu hijau berasal dari sumber yang sama, arahnya berbeda. Namun, hal itu dapat dijelaskan dalam satu kalimat. Segala sesuatu mungkin terjadi. Untuk yang sudah tetap, lintasan tak terhitung jumlahnya yang sudah ada mungkin akan menjadi kenyataan. Untuk variabel, secara alami dimungkinkan untuk membuat jalur baru yang menggantikan jalur aslinya. Su Qing memejamkan matanya dan dengan cermat menganalisis serta memahami kata-kata permaisuri sebelum membuka matanya. Matanya jernih saat dia berbicara dengan lembut. Oleh karena itu, otoritas ilahi Pangeran Mahkota Ungu Hijau atas takdir mirip dengan sebuah buku. Karena takdir itu sudah tertulis, Pangeran Mahkota Ungu Hijau membolak-baliknya dan menemukan halaman yang paling sesuai. Adapun pisau ukir yang dibentuk oleh otoritas ilahi takdirku, fungsinya bukanlah untuk membaca buku, melainkan untuk mengukir lintasan takdir baru di atasnya, menjadi halaman baru. Suara Su Qing bergema di aula utama Gunung Penguasa ke-10. Tatapan permaisuri tertuju pada Su Qing. Otoritas ilahi ini adalah yang tertinggi, terutama variabel keberuntungan. Bahkan aku pun tidak bisa melihat tembus pandang. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa otoritas ilahi dari wajah yang terfragmentasi adalah takdir. Antara kau dan Purple Green, yang satu memiliki tubuh yang terbentuk dari daging dan darah Desolate, sementara yang lain terlahir kembali sebagai bawahan Desolate. Pada saat yang sama, di bawah serangan pedang tuanmu kala itu, sebagian kekayaan kerajaan Purple Green dijarah dan diberikan kepadamu, menyebabkan kembalinya kerajaan Purple Green menjadi tidak lengkap. Dan hubunganmu dengan Purple Green adalah hubungan kekerabatan dalam kehidupan ini. Ini seperti jerat takdir. Mereka pasti akan berkumpul di masa depan. Ini adalah perdebatan tentang takdir dan variabel, pertentangan antara nasib dan keberuntungan, dan pertempuran untuk menentukan takdir antara kamu dan ungu hijau. Permaisuri mengalihkan pandangannya dari Su Qing dan memandang langit yang jauh. Seberkas cahaya tampak berkelebat di matanya, seolah-olah dia telah melihat hari itu. Setelah itu, cahayanya meredup. Su Qing terdiam. Dia melihat kelesuan di mata permaisuri tetapi dia tidak menanyakannya. Ini karena apapun yang dilihat pihak lain, itu berada dalam rentang yang tetap. Variabel tidak dapat dilihat, karena takdir pada akhirnya dikendalikan olehnya, dia harus mengukirnya sendiri. Potonglah dengan pisau ukir di masa mendatang. Dia tidak hanya akan menentukan takdir orang lain, tetapi juga membentuk kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, Su Qing tetap tenang. Dia menatap permaisuri dan membungkuk. Terima kasih telah menghilangkan keraguan saya, Yang Mulia. Saya ingin tahu apakah ada sesuatu yang dapat saya bantu di tanah suci bulu iblis kali ini. Jika memang ada, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Ketika permaisuri mendengar ini, beliau mengangguk sedikit. Bukan aslinya. Su Qing berkedip saat ia memahami makna tersembunyi di balik kata-kata tersebut. Tapi karena kamu agak gelisah, mulai sekarang kamu bisa ikut aku saja. Dalam 3 hari, aku akan melakukan perjalanan ke tanah suci bulu iblis barat. Dengan identitas Lu Lingzi, aku akan mengunjungi Kaisar Agung Bulu Iblis generasi ini dan membahas detail pembukaan tempat pertapaan Kaisar Agung Api Neraka. Kamu akan mengikutiku pada waktu itu. Sekarang, kau bisa beristirahat di luar aula dan memulihkan jiwamu yang sedang melemah. Permaisuri mengangkat tangannya dan sebotol pil serta selembar kertas giok terbang ke arah Su Qing. Su Qing memegangnya. Ada pil di dalam botol itu dan jelas itu adalah pil penambah energi jiwa. Gulungan giok itu juga memiliki kegunaan yang sama. Rasa syukur muncul di hatinya dan dia membungkuk lagi sebelum meninggalkan aula. Di luar aula, Su Qing menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila. Kemudian dia menelan pil obat yang ada di dalam botol pil di tangannya. Saat pil ini masuk, ia meleleh dan berubah menjadi gelombang kekuatan yang menyehatkan jiwa, memasuki lautan kesadarannya. Rasanya seperti hujan yang jatuh ke lautan kesadaran Su Qing yang bagaikan tanah kering. Tanah itu memperoleh vitalitas baru dan jiwa yang redup mulai pulih dengan cepat. 3 hari berlalu. Berkat pengaruh pil obat, jiwa Su Qing pulih setengahnya. Meskipun dia belum sepenuhnya pulih, dampaknya pada kekuatan tempurnya tidak terlalu besar. Selanjutnya, dia perlu waktu untuk mengembangkannya. Pada saat yang sama, kekuatan dari gulungan giok itu perlahan muncul. Su Qing merasa bahwa dia akan mampu pulih secara bertahap ke kondisi puncaknya paling lama dalam sebulan.
Sang permaisuri berjalan keluar dari aula utama saat senja dan melangkah menuju langit. Su King segera berdiri dan mengikuti dari belakang. Sejumlah besar kultivator bulu iblis yang berkumpul di kaki gunung penguasa ke-10 melihat pemandangan ini dan membungkuk dalam-dalam. Sang penguasa telah keluar. Ini adalah kali pertama Lu Lingzi memperlihatkan dirinya di depan umum setelah mendirikan gunung penguasa. Adapun Su King, yang mengikuti di belakang, dia juga langsung diperhatikan oleh semua orang yang sedang mengamati. Di antara mereka, beberapa mengenal Sue Chenzi, tetapi sebagian besar telah melihat Su King memberi hormat kepada gunung itu dengan mata kepala mereka sendiri. Setelah Su King diizinkan memasuki gunung penguasa, gejolak batin pun muncul di hati mereka. Setelah melihat Su King mengikuti penguasa dengan mata kepala mereka sendiri, mereka langsung mengerti maksudnya. Dia telah menjadi pengikut penguasa ke-10. Mulai sekarang, status dan identitasnya akan sepenuhnya berbeda dari sebelumnya. Jika dia menuruni gunung sendirian, dia bahkan bisa membuat para kultivator yang berkumpul di kaki gunung itu membungkuk dengan hormat. Emosi yang rumit dan tak diinginkan muncul di hati banyak orang. Namun, apapun yang terjadi, emosi-emosi ini harus ditekan secara paksa dan sama sekali tidak boleh diungkapkan. Yang boleh diungkapkan hanyalah rasa hormat. Di bawah pemujaan semua orang, Su King mengikuti permaisuri menuju langit. Permaisuri tidak cepat, tetapi setiap langkah yang diambilnya membuat dunia menjadi buram, memancarkan energi seorang penguasa yang jelas. Penampilan permaisuri seketika menarik perhatian para penguasa bulu iblis timur lainnya. Banyak tatapan tertuju padanya dari kejauhan. Su King secara naluriah menarik kembali auranya. Namun, setelah merasakan ketenangan permaisuri, ia pun mendapatkan kepercayaan diri. Lagi pula, ini adalah puncak dari platform ilahi. Karena dia berani menemui Kaisar Agung Bulu Iblis, jelas bahwa permaisuri memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Karena itu, tidak perlu baginya untuk berpikir terlalu banyak ketika mengikuti pihak lain. Mendengar itu, Su King mengangkat kepalanya dan ikut menjadi tenang. Begitu saja, di bawah tatapan para penguasa bulu iblis timur lainnya, permaisuri membawa Su King dan berjalan melintasi langit. Setelah beberapa langkah, mereka meninggalkan wilayah bulu iblis timur dan memasuki wilayah bulu iblis barat. Begitu mereka muncul di sini, semakin banyak tatapan para penguasa tertuju pada mereka. Dalam sekejap, tanah bergetar dan kehampaan berubah bentuk. Jejak hukum dan aturan bersinar ke segala arah. Ada juga aura ilahi yang menyapu dengan penuh dominasi. Mereka mendarat tanpa upacara di atas kapal Empress. Sang permaisuri tampak tanpa ekspresi saat melanjutkan perjalanannya. Su King dengan tenang menundukkan kepalanya dan mengikuti. Terdapat 21 gunung penguasa di bulu iblis barat, jauh melebihi jumlah gunung penguasa di bulu iblis timur. Su King dapat merasakan bahwa tatapan para penguasa itu hanya sekilas melewatinya. Fokus mereka tertuju pada permaisuri. Hal ini membuat Su King hampir tidak merasa tertekan. Dia hanya perlu menjadi pengikut yang baik. Namun, ia juga merasakan bahwa tatapan para penguasa itu dipenuhi dengan permusuhan. Terlebih lagi, niat yang mendominasi tersebut jelas dipenuhi dengan peringatan dan penghinaan terhadap penguasa baru bulu iblis timur, Lu Lingzi. Rasa jijik ini tentu saja memiliki motif yang lebih dalam, jadi bukan hanya berasal dari para penguasa. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Itu juga termasuk Kaisar Agung Bulu Iblis saat ini. Kunjungan permaisuri itu tidak membuahkan hasil. Setelah permaisuri menyampaikan niatnya, altar Dao Kaisar Agung Bulu Iblis tidak segera mengirimkan pemanggilan. Sebaliknya, seorang murid Kaisar Agung, seorang kultivator Parubaya yang juga seorang penguasa baru, mengirimkan dekret tersebut kepada permaisuri. Dekret ini hanya berisi satu kata, "Tunggu." Setelah itu, penguasa baru ini menatap permaisuri dengan saksama dan berbicara dengan dingin. "Lu Lingzi, dulu, saat kita berlatih tanding, tidak ada pemenang. Sekarang kau juga sudah maju, kenapa kita tidak bertarung lagi?" Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, guntur bergemuruh di langit dan rasa tertekan tiba-tiba menyelimuti. Dari awal hingga akhir, ekspresi permaisuri sama sekali tidak berubah. Dia bahkan tidak melirik murid Kaisar Agung Bulu Iblis itu. Sebaliknya, dia menoleh ke arah Su King dan berbicara dengan tenang. "Sue Chenzi, hamba Anda yang rendah hati telah tiba." Su King segera membungkuk.
Pergilah dan bertarunglah dengan semua kultivator pengumpulan jiwa di bawah penguasa Bulu Iblis Barat. Jangan mencemarkan nama Bulu Iblis Timur. Begitu kata-kata itu terucap, semua penguasa yang sedang menatap tempat itu langsung menoleh ke arah Suking. Bahkan penguasa yang mengumumkan dekrit Kaisar Agung pun mengalihkan pandangannya dari Permaisuri dan menatap Suking. Mata Suking menyipit. Dia mengerti maksud dari kata-kata Permaisuri. Dia jelas-jelas memintanya untuk pamer. Namun, otoritas ilahi dan kekuasaan adalah senjata utamanya. Oleh karena itu, masalah terbesarnya adalah dia pasti akan terbongkar jika dia melakukan tindakan apapun. Namun, karena Permaisuri telah berbicara seperti itu, mustahil baginya untuk tidak mempertimbangkan hal ini. Karena itu, Suking sama sekali tidak ragu. Aura pembunuh muncul dari tubuhnya saat dia menerima perintah itu, menjawab dengan suara berat. Saya mematuhi dekrit itu. Dengan itu, tubuhnya terhuyung dan dia langsung menuju ke cakrawala yang jauh. Permaisuri memejamkan matanya dan tidak berbicara lagi. Adapun Suking, pikirannya berkecamuk. Di satu sisi, ia menduga bahwa Permaisuri telah menggunakan metode untuk menyembunyikan serangannya. Di sisi lain, ia teringat pemahaman Sue Chenzi tentang Bulu Iblis Barat. Di antara 21 gunung penguasa Bulu Iblis Barat, yang terkuat adalah yang kedua, diikuti oleh yang pertama, ketiga, dan ke-17. Permaisuri memintaku untuk berlatih tanding. Kalau begitu, target yang paling tepat untuk pertempuran pertama. Suking menatap ke arah utara. Itulah arah menuju gunung penguasa ke-17. Pasti akan ada di sana. Adapun cara Permaisuri menyamarkan seranganku, ada kemungkinan besar. Suking menyentuh gulungan giok yang diberikan Permaisuri kepadanya sebelumnya. Awalnya dia mengira bahwa slip giok ini hanya digunakan untuk menyehatkan jiwanya. Namun, sekarang tampaknya barang ini adalah sesuatu yang telah disiapkan khusus oleh Permaisuri untuknya. Membayangkan hal itu, Suking tidak lagi ragu-ragu dan langsung menuju gunung penguasa ke-17. Dia menunjukkan kecepatan yang luar biasa, meninggalkan dentuman sonik di belakangnya. Setelah 15 menit, gunung penguasa ke-17 yang menjulang tinggi muncul di hadapannya. Begitu dia mendekat, suara Suking bagaikan guntur, menggema di gunung. Sue Chenzi, bawahan penguasa ke-10 Bulu Iblis Timur, menantang semua kultivator pengumpul jiwa di gunung penguasa ke-17. Hampir seketika suara Suking terdengar, dengusan dingin terdengar dari gunung penguasa ke-17. Chen Fei, pergi dan taklukkan anak ini. Semua penguasa Bulu Iblis Barat telah mendengar kata-kata Permaisuri kepada Suking sebelumnya. Menurut mereka, karena Lu Lingzi tidak bertarung dan mengirimkan bawahannya, maka, setelah menundukkan bawahannya itu, Lu Lingzi tidak akan punya alasan untuk menolak bertarung. Di tengah deru dingin, sesosok muncul dari balik gunung. Ini adalah seorang kultivator paruh baya. Dia tinggi dan kekar, serta memancarkan fluktuasi kultivasi yang kuat. Dia memiliki 7 dunia besar yang berkelap-kelip dengan cahaya yang menyilaukan. Setelah terbang, ia berhenti sejenak di udara. Ia terlebih dahulu membungkuk ke arah gunung sebelum menoleh dan menatap Suking dengan tatapan tajam. Dia langsung menuju ke arah Suking. 7 dunia besar itu berputar dengan dahsyat, membentuk kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Suking tenang saat dia mengangkat tangan kanannya dan menekan ke arah datangnya Chen Fei. Setelah itu, dia mengepalkan telapak tangannya. Seketika itu juga, aura otoritas yang kuat dalam dirinya meledak. Suara-suara yang terdengar di sekitar Chen Fei semuanya berubah menjadi niat membunuh yang bergema kembali, membentuk bola besar. Gelombang suara darinya sangat dahsyat dan mengguncang semua orang. Metode seperti itu menyebabkan ekspresi Chen Fei berubah dan pikirannya bergejolak. Namun, apa yang dilihatnya bukanlah kekuatan suara, melainkan segel darah yang tak terhitung jumlahnya dan menakjubkan. Setiap segel mengeluarkan bau darah yang menyengat dan mengandung kekuatan luar biasa. Terlebih lagi, ketika digabungkan, ia memancarkan aura misterius. Hal ini menyebabkan dia langsung kehilangan inisiatif. Pada saat kritis ini, 7 dunia besarnya berkelebat dan dia melakukan serangkaian segel tangan dengan kedua tangannya. 7 patung entitas aneh yang berbeda muncul dengan penuh kebencian dari 7 dunia besar tersebut. Mereka muncul dan bergegas keluar dari dunia mereka, menyerbu ke arah Suking. Suking tanpa ekspresi. Saat ke-7 tubuh itu mendekat, dia langsung menghilang dan menyatu dengan suara.
Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Chen Fei. Dua tokoh penting di matanya langsung terpukau. Dia melihat benang karma Chen Fei dan membangkitkan 7 emosi serta 6 keinginannya. Menggunakan karma untuk mengunci hidup dan emosinya agar berubah menjadi gelombang. Setelah itu, cahaya abadi matahari mendalam berubah menjadi matahari dan naik ke udara di lautan kesadarannya, membentuk cahaya dan panas yang tak berujung. Cahaya itu seketika menyelimuti Chen Fei dan tanpa ampun menekannya. Suara gemuruh menggema di langit. Chen Fei kehilangan inisiatif karena kekuatan suara tersebut dan terus-menerus dipaksa berada dalam keadaan pasif. Pada saat ini, sebelum dia dapat sepenuhnya melepaskan kemampuannya, dia terluka parah oleh cahaya abadi matahari mendalam, dan tubuhnya jatuh dengan keras. Su Qing langsung mengejarnya dan memukul dadanya, menyebabkan lukanya menjadi lebih serius. Semua ini membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan, tetapi pada kenyataannya, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Hampir seketika setelah Su Qing menunjukkan otoritas dan kekuasaan ilahinya, gulungan giok yang diberikan oleh permaisuri diam-diam menyatu dengannya, menyembunyikan semua rencananya dengan sempurna. Oleh karena itu, otoritas suara yang ditampilkan dalam pertempuran ini menjadi segel yang terkait dengan darah. Otoritas tersebut menjadi seni Dao, dan matahari cahaya abadi menjadi teknik rahasia. Kenyataan bahwa pertempuran berakhir begitu cepat membuat hati para kultivator yang memperhatikan pertempuran ini bergetar. Terjadi keheningan sesaat. Su Qing mengingat permintaan permaisuri. Karena itu, dia memandang rendah Chen Fei. "Kamu terlalu lemah." Sambil berbicara, dia menendang tubuh Chen Fei ke arah gunung penguasa. Setelah itu, dia berbicara dengan tenang. "Akumulasi jiwa mana lagi yang ingin bertarung?" Ketika Chen Fei mendengar ini, keraguan muncul di hatinya. Dia masih memiliki banyak metode yang belum dia gunakan. Dari apa yang dia pikirkan, kegagalannya sebelumnya jelas disebabkan oleh kelalaiannya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat tubuhnya jatuh ke tanah, keseriusan lukanya menyebabkan dia memuntahkan darah lagi sebelum dia sempat berbicara. Pada saat yang sama, sebuah suara berat tiba-tiba terdengar dari gunung penguasa ke-17. "Awalnya aku tidak ingin menindas yang lemah, tetapi karena kau berinisiatif meminta pertarungan, maka orang tua ini akan menundukkanmu." Saat suara itu menyebar, aura menakutkan yang melampaui aura Chen Fei muncul dari gunung penguasa ke-17. Sosok seorang lelaki tua berjalan mendekat dari kehampaan. Pria tua ini berambut merah dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. 9 dunia besar itu tidak muncul di tubuhnya, melainkan di punggungnya. Di bawah kontras dunia-dunia ini, pria tua ini memberikan kesan bahwa ia sangat dekat dengan status dewa. Dia berjalan mendekati Su Qing selangkah demi selangkah. Akumulasi jiwa 9 dunia. Kilatan samar terlintas di mata Su Qing. Dia tidak yakin bisa menang melawan kultivator akumulasi jiwa 9 dunia. Karena itu, sambil memandang kultivator yang berjalan mendekat, Su Qing menggelengkan kepalanya. "Kau juga bukan tandinganku. Namun, karena kau sudah mengatakan bahwa kau menindas yang lemah, aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu menyerang 3 kali. Jika kau bisa melukaiku sedikit saja, itu akan dianggap sebagai kemenanganmu." Setelah Su Qing selesai berbicara, dia mendarat di tanah dan menatap lelaki tua itu dengan tangan di belakang punggungnya.